Halo sobat penikmat horor, ketemu lagi dengan saya di channel Festinel Studio TV. Kali ini saya akan membawakan kisah yang berjudul Ketika Ibu Meninggal Saat Melahirkan. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini untuk update kisah-kisah lainnya. Jangan lupa bunyikan tombol loncengnya. Tak perlu berlama-lama lagi, yuk kita mulai ceritanya. 7 tahun silam, saat aku masih duduk di bangku kelas 2 SMA di daerah Depok, aku mempunyai seorang sahabat dekat yang mempunyai seorang adik perempuan berusia 5 tahunan. Saat itu ibunya pun sedang mengandung di usia yang sudah waktunya untuk melahirkan. Pada waktu itu hari Rabu, kita pulang sekolah naik angkot. Di perjalanan, sahabat saya ini ditelepon oleh bibinya, kakak pertama dari ibunya, bahwa ibunya sudah mau melahirkan di Bidan Winda. Kami pun bergegas turun dari angkot. Kemudian kami naik ojek omprengan alias semotor bertiga, lumayan jauh juga ke rumah Bidan Winda itu. Hingga kurang lebih 1 jam perjalanan, kami pun baru sampai ke sana. Sesampainya di sana, sudah ramai sanak saudara dari sahabatku ini, dan tangis haru menyelimuti ruangan bersalin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibundanya telah berpulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, kemana bayinya? Apa hidup atau meninggal juga? Pikirku. Tak berapa lama saudara dari sahabatku ini datang dengan membawa susu formula. Ternyata adik dari sahabat saya ini selamat dan sehat. Dia berjenis kelamin laki-laki dan memang itu yang diidamkan almarhumah. Namun sayangnya beliau meninggal saat melahirkannya. Singkat cerita, akhirnya jenazah ibunya dibawa pulang ke rumah karena hari sudah semakin sore. Setibanya di rumah, dengan sabar aku beri masukan untuk sahabatku agar tetap tegar dan tabah atas semua yang telah terjadi. Selang beberapa waktu, jenazah sudah rapih dimandikan, dikafankan dan disolatkan, serta diberi wangi-wangian. Waktu itu kami tidak ikut mengikuti acara pemakaman karena itu sudah jadi tradisi bahwa hanya laki-laki yang dapat menghadiri atau mengantar jenazah. Perempuan hanya mempersiapkan wejangan atau hidangan untuk para pelayat yang sudah pulang menguburi. Hari menjelang malam, keluarga sahabatku mengadakan pengajian dan tahlilan dan selesai sekitar jam 9 malam. Aku sengaja menginap di rumah sahabatku itu untuk sekedar bantu-bantu dan menemani dia yang sedang berduka. Malam itu terasa mencekam. Para tamu semua yang hadir di sana sudah pada pulang. Yang tinggal hanyalah saudara-saudara dari sahabatku. Tepat pukul 23:40, aku ingat betul karena saat itu aku sedang SMS kakakku untuk izin menginap. Farhan, adik baru sahabatku yang siang tadi dilahirkan, menangis tiada henti. Kami semua sudah bergantian menggendong dan memberinya susu, tapi tidak juga mereda. Maka dibuatlah ayunan oleh ayahnya. Namun tetap tidak juga berhenti menangis. Ada apa ini? Apa dia ingin ASI? Atau ada sebab lain? Pikirku. Ketika itu dapur rumah sahabat saya penuh dengan piring dan gelas kotor bekas pengajian tadi. Tak ada satupun yang mencucinya. Mungkin karena saudara-saudaranya terlalu lelah dan sibuk. Tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara piring dan gelas seperti sedang dicuci. Kami semua yang berada di ruang tamu keheranan dan merinding karena gak ada satupun yang ada di dapur. Farhan pun bertambah kejer nangisnya. Lalu digendonglah ia oleh kakak dari ibundanya. Katanya, ia punya firasat kalau yang di dapur itu ibunya. Farhan nangis, mungkin bisa jadi karena ibunya ingin menggendongnya. Suara itu masih terdengar. Si Dila, adik perempuan sahabatku, bilang, "Kakak, si mamah manggil-manggil adek, Farhan melulu." Kami semua kaget. Akhirnya dilihatlah sama ayahnya ke dapur. "Astagfirullahaladzim," teriaknya kaget sambil berlari. Sontak kakak dari ibundanya sahabat saya menggendong Farhan dari ayunan sembari berkata, "Neng, sudah Neng, jangan dicuci. Besok juga ada si Indah yang nyuciin. Kita pada capek Neng.
Kamu jangan bikin takut orang-orang di sini. Sudah, Neng, yang tenang di sana. Si Farhan sama anak-anakmu biar saya yang ngurusin. Suara itu bukannya berhenti, tetapi malah makin menjadi. Akhirnya kami yang ada di sana menangis semua karena takut. Kakaknya pun kesal. Udah lu, kalau kagak mau nurut gua, kagak bakal gua urusin anak-anak lu. Biarin mau jadi apa juga, kagak bakal gua nganggep. Sontak suara-suara itu pun berhenti seketika. Kita semua pun merasa lega. Suara itu telah menghilang. Lalu dilihatnya dapur oleh kakak dari ibu sahabatku itu, dan subhanallah, katanya sedap banget baunya, wangi semerbak. Cucian yang kotor tadi pun telah bersih. Percaya nggak percaya, kami semua melihat dengan mata telanjang dan memang benar rapi, bersih dan tercium wangi-wangian bunga. Keesokan harinya kami bertanya apa yang dilihat si ayah semalam. Kata si ayah, itu mama, ia lagi nyuci piring pakai baju putih terang. Rambutnya panjang, hitam, putih banget, bersih mukanya. Sejak saat itu ayahnya berjanji tidak akan menikah lagi, dan sampai saat ini pun benar. Alhamdulillah sekarang Farhan sudah besar dan sudah sekolah. Ia dirawat oleh kakak dari ibundanya. Jika kamu punya kisah atau pengalaman horor, silahkan kirim ke email ya. DM ke kita, bagi yang beruntung akan kita bawakan. Ikuti terus kisah-kisah menarik lainnya di Festinel Studio TV.